Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di mata kuliah teori bilangan. Kali ini kita akan membahas mengenai bilangan asli. Setelah kemarin kita mempelajari tentang sejarah bilangan, kali ini kita masuk ke bilangan asli ya. Seperti yang kemarin teman-teman sudah pahami bersama bahwa himpunan bilangan asli itu start dari bilangan 1, 2, 3, dan seterusnya sampai tak terhingga. Nah, dalam bilangan asli ini kita punya beberapa sifat, definisi, aksioma, postulat, dan lain-lain yang berlaku pada bilangan asli. Nah, yang pertama, pada bilangan asli itu ada aksioma Peano. Aksioma sendiri itu adalah pernyataan yang bisa diterima sebagai suatu kebenaran secara umum tanpa perlu adanya pembuktian. Jadi kalau sudah kata-katanya aksioma, kita sudah tidak perlu repot-repot untuk membuktikannya. Nah, aksioma Peano ini mempunyai 5 postulat. Nah, ini 5 postulatnya. Yang pertama, mengatakan bahwa bilangan 1 adalah anggota dari N. N ini adalah himpunan notasi dari himpunan bilangan asli ya. Jadi ini adalah notasi. Notasi dari himpunan bilangan asli. Jangan lupa N cantik. Nah, postulat yang kedua menyatakan bahwa untuk setiap N elemen himpunan bilangan asli terdapat anggota lain N bintang tunggal yang disebut sebagai pengikut N. Nah, maka misalkan dalam himpunan bilangan asli ada bilangan N, maka belakangnya N itu selalu diikuti dengan N bintang. Nah, N bintang ini disebut sebagai pengikut N. Dan seterusnya. Otomatis ya, seperti yang kita tahu bilangan asli itu kan ada 1, 2, 3 selalu ada pengikut di belakangnya. Pengikutnya selalu tunggal. Nah, yang ketiga, untuk setiap N anggota himpunan bilangan asli, maka pengikut N tidak sama dengan 1. Nih, jadi misalkan ada N di sini, maka tidak mungkin pengikutnya ini adalah 1 ya. Nah, kenapa tidak mungkin 1? Karena 1 adalah bilangan terkecil dari bilangan asli, gitu ya. Jadi dia posisinya tidak mungkin ada di belakang atau sebagai pengikut bilangan lain. Nah, kemudian yang keempat, untuk setiap M dan N anggota himpunan bilangan asli, jika M bintang sama dengan N bintang, maka M sama dengan N. Oke ya. Jadi misalnya kita punya N ini, kemudian ada N bintang. Kemudian ada himpunan lain atau anggota himpunan yang lain M, kemudian diikuti dengan M bintang. Jika ini sama, otomatis ini juga sama. Nah, gitu ya. Sehingga jika M bintang sama dengan N bintang, otomatis M sama dengan N. Jika pengikutnya sama, maka bilangannya juga sama. Ini sifat yang keempat. Kemudian postulat yang kelima, untuk setiap subhimpunan K, himpunan bagian dari N atau bilangan asli, dengan sifat 1 adalah anggota K. Jadi misalnya kita punya bilangan asli yang begini. Ini bilangan asli. Kemudian ada anggota bilangan asli atau himpunan bagian dari bilangan asli di dalam sini. Misalnya ini himpunan K, kita sebut K. Ya, tadi K adalah himpunan bagian dari N. 1 adalah anggota K. Nah, 1 di sini. Kemudian terdapat K di sini sebagai elemen dari himpunan K. Selalu terdapat K bintang yang mengikuti untuk K berapapun. Maka bisa disimpulkan bahwa K itu ternyata sama dengan si N itu sendiri. Karena bilangan asli itu selalu memuat 1, kemudian bilangan-bilangan lain yang memiliki pengikut atau bintang.
Ini tentang aksioma Peano. Terlihat ya sifatnya pada bilangan asli. Selanjutnya kita ke sifat aljabar bilangan asli. Ini sudah banyak kita pelajari sih, sejak SD sudah kita pelajari atau familiar dengan sifat-sifat ini, maka tidak akan terlalu sulit untuk mengingat kembali. Yang pertama ada sifat asosiatif untuk penjumlahan. Asosiatif sendiri itu artinya apa, teman-teman? Pergeseran ya. Jadi di sini hanya bergeser saja kurung yang kita gunakan untuk menjumlahkan. Sifat asosiatif untuk penjumlahan untuk setiap bilangan M, N, P, bilangan asli berlaku yang tadinya di sini M ditambah N ditambah P. Nah, sekarang kita bisa hitung M ditambah N plus P. Nah, ini ada pergeseran tanda kurung. Jadi mana yang didahulukan itu berbeda, tetapi nilainya tetap sama. Ini adalah sifat asosiatif penjumlahan. Kemudian sifat komutatif untuk penjumlahan. Komutatif itu pertukaran ya. Pertukaran nanti jika ada M dan N anggota bilangan asli, M ditambah N nilainya akan sama dengan N ditambah M. Dibolak-balik hasilnya sama. Nah, kemudian yang ketiga adalah sifat penghapusan atau sifat eliminir atau eliminasi dari bilangan asli. Jika M ditambah P itu sama dengan N ditambah P, maka M sama dengan N. Penghapusan ini berlaku untuk bilangan P ini ya. Kita hapus atau kita hilangkan si P-nya. Sehingga nilainya M sama dengan M. Dengan catatan P itu sama ya, karena di ruas kiri P, di ruas kanan juga P. Lalu mempunyai unsur identitas. Unsur identitas unsur identitas terhadap perkalian untuk setiap bilangan asli N, elemen bilangan asli, berlaku 1 kali N sama dengan N. Identitas perkalian. Jadi kalau identitas itu istilahnya kalau dikalikan dengan si dirinya ini nilainya akan tetap. Ya, kita mengalikan bilangan berapapun hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Ini adalah identitas perkalian. Kemudian asosiatif perkalian. Ini sifatnya sama seperti yang asosiatif penjumlahan ya. Jadi mendahulukan perkalian di depan maupun di belakang untuk perkalian itu nilainya sama. Termasuk komutatif. Komutatif juga berlaku ya. M kali N sama dengan N kali M. Misalnya nih 4 kali 3, 3 kali 4 pasti nilainya sama ya. Kemudian sifat penghapusan untuk perkalian. Ini juga sama dieliminir ya, karena senilai di kedua ruas, ada ruas kiri dan ruas kanan sama. Dan yang ke-8 ada sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan untuk setiap bilangan asli MNP anggota himpunan bilangan asli. Nah, ini kalau distributif gini ya, perkalian terhadap penjumlahan. Jadi PM plus PN. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini yang muncul dari sifat aljabar bilangan asli itu hanya penjumlahan dan perkalian. Tidak muncul di sini pengurangan dan pembagian karena sifat dasarnya adalah penjumlahan dan perkalian. Nanti teman-teman mungkin akan menemukan pengurangan. Pengurangan itu artinya penjumlahan dengan bilangan negatif. Iya. Ini berlaku pada sifat bilangan real nanti ada atau bilangan bulat. Jadi yang muncul bilangan negatif ya. Ini pengurangan. Kemudian kalau ada perkalian maka nanti ada pembagian ya. Nanti akan muncul pembagian. Jadi pembagian itu sebetulnya adalah perkalian dengan bilangan rasional. Dengan bilangan rasional itu seper X misalnya. Dengan bilangan A per B. Nah, ini disebut pembagian. Nah, kemudian pada bilangan asli juga ada sifat urutan bilangan asli.
Sifat urutan di sini ada 4. Yang pertama trikotomi. Trikotomi itu adalah tiga situasi apabila terdapat dua bilangan asli. Yang pertama, salah satu bilangan itu kurang dari bilangan yang lainnya. Yang kedua, kedua bilangan tersebut sama. Atau yang ketiga, salah satu bilangan lebih besar daripada bilangan yang lain. Ini ya, yang pertama ya, M kurang dari N, M sama dengan N, atau M lebih dari N. Jadi kalau kita punya dua buah bilangan asli, pasti memenuhi salah satu di antara tiga sifat ini, sifat trikotomi. Kemudian sifat transitif, apabila M kurang dari N, kemudian N-nya kurang dari P, maka berlaku ini sama-sama N. Bisa kita sederhanakan, M itu kurang dari N, kurang dari P. Pasti berlaku ya, sifat transitif. Kemudian sifat monoton untuk penjumlahan. Monoton penjumlahan ini artinya ketika kita punya dua bilangan asli nih, M dan N, dengan situasi M itu kurang dari N. Apabila kedua bilangan tersebut kita jumlahkan dengan bilangan yang sama, maka nilainya si M plus P ini tetap lebih kecil daripada N plus P. Monoton ya. Jadi ketika kedua ruas diperlakukan sama, maka sifatnya pun akan tetap sama. Demikian juga untuk perkalian. Cek ya. Nah, kemudian pada bilangan asli juga kita punya beberapa teorema. Yang pertama ada teorema prinsip terurut rapi, atau kalau bahasa Inggrisnya well ordering principle. Di sini dikatakan bahwa setiap subhimpunan itu himpunan bagian ya. Subhimpunan bilangan asli tak kosong selalu mempunyai unsur terkecil. Jadi selalu ada bilangan yang paling kecil dalam setiap himpunan bagian. Nih misalnya. Oke. Misal N itu terurut rapi atau himpunan bilangan asli itu memiliki prinsip terurut rapi atau well ordering principle. Misalkan ada S himpunan bagian dari N, gini ya, dengan S itu tidak sama dengan himpunan kosong, maka himpunan S pasti mempunyai elemen terkecil. Nah, coba misalkan sebut saja contoh S itu himpunan bagian dari bilangan asli ya. Misalkan kita tulis di sini 3, 4, 5 dan seterusnya. Ini himpunan bagian dari bilangan asli ya. Apakah dia punya elemen terkecil? Oh, pasti punya. Ini adalah elemen bilangan terkecilnya. Contoh lain, misalkan kita punya bilangan prima antara 10 dan 20. Misalnya ada 11, 13, 17, dan 19. Ini adalah bilangan prima antara 10 dan 20. Apakah punya elemen terkecil? Selalu punya, yaitu 11. Ini adalah elemen terkecilnya. Nah, apabila subhimpunan dari bilangan asli tidak kosong, itu pasti punya unsur terkecil. Ini teorema well ordering principle yang berlaku pada himpunan bilangan asli. Nah, selanjutnya ada teorema yang juga berlaku di bilangan asli, yaitu principle of mathematical induction. Ini kalau di bahasa Indonesia kita pakainya pembuktian induksi matematika ya, atau prinsip induksi matematika. Nah, di sini ada beberapa langkah pembuktian ketika kita menggunakan induksi matematis. Jadi kalau teman-teman masih ingat semua, di SMA sudah ada ya, dan mungkin di mata kuliah lain juga ada, di analisis real atau biasanya di analisis real. Nah, langkah yang pertama, kita akan membuktikan kebenaran suatu pernyataan. Misalkan kita akan membuktikan kebenaran
dari pernyataan Pn akan dibuktikan kebenarannya. Nah, langkah pertama itu kita perlu menunjukkan bahwa bernilai benar untuk P1. Buktikan benar untuk N sama dengan 1. N sama dengan 1 itu atau bisa kita tuliskan P1 bernilai benar. Jadi buktikan dulu nilainya benar untuk N sama dengan 1. Kemudian yang kedua, asumsikan benar. Jadi kita bisa membuat suatu asumsi. Asumsikan Pn bernilai benar untuk bilangan N, misalnya N sama dengan K. Jadi kalau N sama dengan K itu kita asumsikan benar, maka kita harus bisa menunjukkan bahwa Pn juga benar untuk N sama dengan K plus 1. Nah, ini adalah dua langkah utama untuk melakukan pembuktian secara induksi matematis. Nah, mungkin sedikit flashback ya, kita bikin contoh untuk pembuktian induksi matematiknya. Nah, contoh pembuktian induksi matematis ini aja, misalnya buktikan bahwa 2 plus 4 plus 6 plus dan seterusnya sampai 2n, karena ini bilangan genap ya, kalau dijumlahkan adalah n1 plus n. Nah, kita merujuk pada langkah-langkah pembuktian induksi matematika tadi ya. Langkah yang pertama kita bisa buktikan dulu. Buktikan benar akan dibuktikan benar untuk N sama dengan 1. Masuk ke persamaan ini. Ya. Jadi kalau N-nya 1, maka di sini berhenti di 2 kali N. Dua kali 1 sama dengan N-nya diganti 1 semua teman-teman. Ini 1 plus 1 plus 1. Ini ya yang kita ganti. Nah, ini di sini. Nah, buktikan bahwa dua ruas ini sama nilainya. Di ruas kiri 2 dikali 1 nilainya 2, dan ruas kanan itu 1 kali 2. Maka ini bernilai benar. Ini benar ya. Sudah terbukti benar untuk langkah yang pertama. Kemudian yang kedua, asumsikan benar untuk N sama dengan K. Asumsikan benar, maka kita boleh nulis 2 plus 4 plus 6 plus plus 2. N-nya diganti K. 2K sama dengan K1 plus K. Ini diasumsikan benar. Nah, ini sudah, kita nggak perlu buktikan kebenarannya karena kita membuat asumsi. Nah, selanjutnya kalau sudah diasumsikan benar untuk N sama dengan K, buktikan benar akan dibuktikan benar juga untuk N sama dengan K plus 1. Nah, teman-teman, ini adalah suatu deret, maka kita harus urutkan 2 plus 4 plus 6 plus bla 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 plus N-nya diganti K plus 1 ya. 2K plus 1 sama dengan
ini K plus 1 kali 1 plus K plus 1, karena ini tadi adalah N. Nah, pada suatu deret, sebelum kita sampai ke K plus 1, kita pasti akan ngelewatin K dong. Nah, maka penjumlahan ini dari, nah, sebelum K plus 1 itu pasti di sini ada penjumlahan K. 2K. Nah, gitu ya. Karena ini selalu berurutan. Ini mulai dari N sama dengan 1, N sama dengan 2, N sama dengan 3, N sama dengan 4, 5, dan seterusnya. Ini K, kemudian di sini K plus 1. Ini selalu berjalan. Ini adalah suatu deret dari bilangan asli. Nah, penjumlahan dari 2, 4, 6 sampai 2K itu nilainya sudah ada di sini. Sama dengan yang ini tadi ya. Maka bisa kita tuliskan di sini K kali 1 plus K. Yang ini kita lanjutkan 2K plus 1. Ruas kanannya kita sederhanakan jadi K plus 1 kali K plus 2. Nah, ruas kanan sudah cukup sederhana teman-teman, maka kita tinggal pikirkan ruas kiri. Kita sederhanakan seperti yang di ruas kanan. Ubah bentuknya menjadi seperti yang di ruas kanan. Di ruas kiri kita punya ini, saya tulis ulang dulu untuk dikerjakan. Nah, ini jika kita lihat dia punya unsur yang sama nih, 1 plus K, ini K plus 1. Kita pakai komutatif dulu biar bentuknya sama ya. Jadi ini kalau dikomutatif jadinya K plus 1. Ini tetap K plus 1 supaya kembar. Nah, ini dan ini sama ya. Maka boleh kita keluarkan di sini, gunakan aturan distribusi. K plus 1-nya dikeluarkan ke sini, maka masih sisa K plus 2. Bentuknya sudah sama seperti ruas kanan. Nah, jika kedua ruas kiri dan ruas kanan sudah sama, maka pembuktian ini terbukti. Kalau terbukti itu boleh kita tuliskan dengan QED. QED itu kalau dalam bahasa apa namanya? Ini asal usulnya dari bahasa Latin, sorry. Dari bahasa Latin itu quod ini ya. Quod erat demonstrandum. Nah, ini artinya kalau di bahasa kita itu terbukti. Oke, kalau sudah terbukti semua langkah pembuktian induksi matematika tadi, maka bisa kita simpulkan. Jadi, jangan lupa ya ditulis kesimpulannya. Jadi, menurut PIM itu apa teman-teman? Pembuktian induksi matematika 2 plus 4 plus 6 plus 2N sama dengan N kali N plus 1 itu benar dan berlaku untuk semua N anggota bilangan asli. Nah, ini adalah hasil akhir yang kita harapkan dari pembuktian induksi matematika. Selanjutnya kita akan latihan soal, nanti akan saya sampaikan secara terpisah. Teman-teman bisa berlatih atau bisa juga dibuka dari buku modul, di situ ada latihannya. Terima kasih teman-teman. Selamat belajar dan tetap produktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.